adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik saja dan pastinya selalu sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk pelajaran ke-7, yaitu tentang Roh Kudus memberi kekuatan untuk bersaksi, yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya adik-adik bersama-sama. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Nah, adik-adik, tadi kita udah menyanyikan lagu pujian ya adik-adik ya. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa dulu. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ani. Nah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa merenungkannya untuk menjadi pertumbuhan anak-anak-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dan juga mama papa dan mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti sekolah minggu, berkati mereka di mana mereka berada agar mereka minggu depan bisa mengikuti dan bisa menghadirinya juga ya Bapa. Terima kasih, hanya dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah."
Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Halo adik-adik. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita semua. Nah adik-adik, kira-kira pernah nggak dengar Roh Kudus itu apa ya? Siapa ya Roh Kudus itu? Siapa adik-adik? Betul, Roh Kudus itu adalah Allah yang menyertai kita semua dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, dimanapun keluarga kita semua berada. Kita semua itu nggak dapat melihat Roh Kudus adik-adik. Kakak Kani juga nggak bisa melihat Roh Kudus. Wah, kira-kira Roh Kudus itu di mana ya adik-adik? Kok tidak terlihat? Iya, Roh Kudus itu selalu ada bersama kita adik-adik, ada di dalam hati kita, di dalam hati adik-adik juga. Nah, Kani punya sebuah buku nih adik-adik. Coba adik-adik ambil kipas tangan atau buku atau kertas. Coba kita kipas-kipas seperti ini. Wah, rasanya apa? Rasanya sejuk ya dan dingin. Apa yang adik lihat? Angin, betul, angin. Kira-kira adik-adik lihat gak anginnya? Tidak terlihat ya adik-adik, tapi kita bisa merasakan karena sejuk, adem, sama seperti Roh Kudus. Tidak bisa terlihat adik-adik, tapi Roh Kudus selalu ada bersama kita selalu dan bersama kita di dalam hati kita. Dan juga tadi kita sudah menonton cerita Alkitab sebelumnya, yaitu tentang apa adik-adik? Betul, tentang Bapak Paulus. Pak Paulus yang menyampaikan nasihat kepada pengikut Kristus di kota Korintus agar semua pengikut Kristus selalu semangat memberitakan kabar baik tentang juru selamat. Nah, kita semua juga harus seperti Bapak Paulus untuk selalu memberitakan kabar baik tentang juru selamat, tentang Yesus Kristus untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk orang tua, papa mama, semua orang di sekitar kita ya adik-adik ya. Wah, nanti kalau adik-adik sudah dewasa, sudah besar, kita harus mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini kita sudah selesai. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih adik-adikmu sudah mendengar firman-Mu, sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Bapak Paulus yang menyampaikan kabar baik. Kiranya kami semua bisa menjadi seperti Bapak Paulus yang dapat menceritakan kabar baik tentang juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya.